Dari mulai nge-cheat buat masuk All-Star, sampai nggak boleh pakai pantat. Para pemain ini ada aja kelakuannya, sampai NBA turun tangan dan ngebuat peraturan baru. Kita mulai dari James Harden. Iya itu, Bang Jenggot. Yang mukanya diantem Giannis. Dia nggak puas udah dilempar Giannis. Sampai-sampai ngehantam mukanya sendiri. Sebelum kalian ngamuk, tunggu dulu. Maksud gue bukan dia sampai nyogok NBA untuk masukin dia ke All-Star. Bukan kok, serius deh. Tapi caranya Mang Harden ini lumayan ngeselin cuy. Maksud gue gini, Harden ini kan di draft oleh OKC ya, main kisaran 3 musim di sana. Pas di OKC, rookie seasonnya Harden cuman berhasil dapetin 9,9 rata-rata poin. Ya hampir nggak ada yang spesial lah, B aja. Nah nggak lama setelah dia pindah ke Rockets, entah beliau bersemedi, entah nongkrong sama siapa gue nggak tahu, tiba-tiba dia dapetin ide untuk ngebuat poin per gamenya naik. Terbukti tapi cuy, asli ini real kagak tipu-tipu ya. Dari mulanya rookie seasonnya cuman 10 poin per game, gak sampai malah. Tahun pertamanya di Rockets dia langsung dapat 26 poin, sosok dikit, 25,9 maksudnya. Aneh kan ya? Ya maksud gue sih emang beliau berkembang, tapi kok bisa sedrastis itu? Pas dibongkar, ternyata free throw attempt-nya meningkat drastis dari 3,2 ke 10,2. Kerja bagus. Si Mamang ini ternyata pinter cari full. Tapi Harden kan bukan big man ya kayak Shaq yang sering dilanggar. Nanti kita ceritain coy. Kok bisa ya nambah 7 free throw attempt setiap game gitu? Ternyata beliau ini pinter coy. Dia baca buku peraturan NBA dan nemuin loophole-nya di sana. Dan dari sana dia ngebuat signature move-nya sendiri. Ketika Harden mau nyucuk ke dalam, beliau cari kesempatan untuk ngelok tangannya ke defendernya. Noh, kayak yang di video, perhatiin weh, bengong aja ini. Nah, karena ini dianggapnya full, jadi dia sering dapat free throw yang naikin poin per gamenya dan ngebuat dia jadi All-Star untuk pertama kalinya. Akhirnya setelah 5 tahunan, Harden Rule akhirnya diberlakukan. Rule-nya kita nggak bisa dapat full kalau kita yang masa kontak ke pemain lain. Dan kalau pemainnya belum nge-shoot pas full, itu cuma full biasa dan gak kehitung jadi free throw. Ya Harden pasti bete sih, karena dari free throw-nya dia bisa dapat banyak poin. Lain halnya sama Shaq. Nah nih, gue tepatin janji gue tadi. Iya, santai atuh. Lu juga udah pasti pada tahu lah ya Shaq itu siapa. Yang ngebuat benda sehari-hari jadi kecil di tangannya. Tuh lihat aja tuh, botol minum sekecil itu jadinya heran gue. Dari awal dia masuk ke NBA sebagai rookie sampai dia pensiun, kita semua nggak bisa pungkirin bahwa Shaq ini sangat dominan. Saking dominannya, semua orang frustasi coy ngelawan Shaq. Gak bisa dihentiin cuy kalau udah masuk ke dalam. Kerjaannya aja ngerusakin backboard. Bahkan dulu nih ya, NBA pernah ngultimatum tim lain untuk nyediain backboard cadangan. Masa iya, pas udah anjur bubar mainnya. Kayak anak SD dibubarin azan maghrib. Ya tapi namanya manusia pasti adalah kurangnya ya. Mau gimana pun sedominan apapun Shaq, dia tetap punya satu kekurangan. Kekurangannya adalah dia nggak bisa shooting. 3 point aja cuma sekali cuy selama karirnya di NBA. Free throw aja juga jelek. Persentasi free throw-nya cuma 52% selama 19 tahun berkarir. Nah, karena ada satu lubang dari pemain sedominan Shaq, Dallas Mavericks kepikiran nih. Kan Shaq nggak bisa free throw ya? Apa kita gas aja ya langsung nge-foul dia kalau dia udah mau pegang bola? Kalau kita lihat dari persentasinya tadi, maksimal dia cuma berhasil 1 free throw di setiap kesempatan kan kalau gitu. Ya udah gas aja lah sampai dipeluk cuy Shaq, and it works kayak Elman. Shaq selalu di foul dan kadang lolos dari pandangan wasit. Shaq ngamuk lah, udah di foul, gak kelihatan nama wasit foulnya. Dan kalau kelihatan, ke free throw line cuma masuk 1. Saking udah diubun-ubun nih keselnya, Shaq datengin kantor David Stern, komisaris NBA saat itu. Dia bilang, kalau masih kayak gini lagi, bodo amat, aku protes terus, mau sampai 20 free throw semalaman, aku jabanin coy. Terus David Stern, karena pintar ya, dia langsung bilang kayak gini, Shaq, gini loh, kalau setiap foul yang mereka lakukan ke ente kita panggil terus, segame bisa 4 jam. Lu datang ke kantor gue komplain kalau lu di foul terus. Lah, 29 tim lain ngekomplain ke gue tentang elu. Shaq mikir-mikir kan, terus mengamini apa kata David Stern tadi. Kalau dipikir-pikir, gue juga gak mau nge-shoot 100 free throw segame, kata Shaq. Akhirnya Shaq legowo dan hack ke Shaq tetap berlanjut.
Tapi tetap aja, Shaq tetap di full, Shaq tetap ke free throw line, dan pertandingan semakin lama semakin melambat. Ada yang pernah sampai 3 jam lebih. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, NBA harus ikut turun tangan untuk ngebuat peraturan yang ngebantu Shaq sedikit. Peraturannya bilang, setiap foul yang dilakukan tanpa megang bola, tim dapat free throw dan masih tetap pegang bola di next possession. Tapi cuma berlaku di 2 menit terakhir. Ya udahlah ya, agak sedikit nolong, lumayan daripada lumanyun. Ya, hal tersebut terjadi karena Shaq emang gede banget. 216 cm tingginya, beratnya hampir 150 kilo. Bayangin kalau beliau lari ke arah lu. Kalau gua mah pasti langsung cabut. Lain halnya dengan Charles Barkley, yang sekarang bareng Shaq sering ngisi-ngisi acara berdua. Charles Barkley, atau biasa dipanggil Chuck. Kedepannya kita manggil beliau Chuck aja deh, biar akrab ya. Nah, si Chuck ini kuat juga, tapi kalau boleh spesifik, pantatnya yang kuat. Enggak bercanda. Maksudnya bukan pantatnya, tapi pantatnya sih. Chuck ini sebenarnya sedikit undersized di posisinya power forward. Postur yang tercatat di NBA, beliau ini 200 cm, tapi sebenarnya cuma 190-an, Tetap aja kuat dan gesit, cuy. Kalian pernah tahu nggak, guys? Beliau ini pernah menang MVP loh di tahun 93. Orang sebenarnya baru tahu juga, cuy. Maaf ya, Mang Barkley, sorry banget nih. Yang harus kita perhatiin adalah playstyle-nya yang unik. Dia terus nge-back down musuh-musuhnya ke post atau paint area dengan waktu yang sangat lama dan terus mendominasi mereka. Capek tahu didorong pakai pantat Chuck, lama-lama nyerah juga pasti orang-orang mah. NBA terus merhatiin sampai akhirnya dapat kesimpulan. Kayaknya udah nggak wajar ini. Di awal tahun 2000, NBA pun harus turun tangan untuk menghentikan pantat Chuck. Maksudnya dominasi si Chuck ya. NBA buat peraturan bahwa kita cuma bisa ngedorong pemain selama 5 detik, nggak boleh lebih. Kalau lebih, akan jadi offensive foul 5 second violation. Gila ya, bisa-bisanya loh sampai mereka ini ngubah peraturan di NBA. Namanya peraturan sih tetap peraturan. Saking ketatnya, sampai-sampai Steph Curry harus bayar 350 juta cuma karena benda kecil ini. Selengkapnya klik video ini ya.